Outsourcing ini sebetulnya di dalam unionis, dalam gerakan buruh itu hal yang haram. Bagaimana buruh diajak berdiskusi? Karena diskusi ini sangat penting, maka solidaritas buruh itu tidak begitu saja bisa dibangun kalau tanpa melalui silaturahim, tanpa melalui diskusi-diskusi. Jadi Dewan Buruh Nasional sangat penting dan signifikan hadirnya Dewan Buruh Nasional dalam rangka untuk mencari solusi problematika perburuan di Indonesia. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Dengan lahirnya Dewan Buruh Nasional ini, apa yang terbersit dalam benak Bapak? Terima kasih. Saya kira kita sebagai unionis, sebagai aktivis gerakan buruh, pada hari ini dengan lahirnya Dewan Buruh Nasional ini sangat penting. Karena gerakan buruh ini tidak bisa berhenti. Kalau sekarang persoalan-persoalan buruh, katakanlah sudah mencapai UMR umpamanya. UMR itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan taktis yang tercukupi pada 1 bulan. Tetapi buruh belum mampu untuk mempunyai tabungan, untuk mempunyai hal-hal gaji itu bisa dipergunakan untuk umpamanya rekreasi dan lain sebagainya. Masih banyak juga persoalan-persoalan tentang outsourcing. Outsourcing ini sebetulnya di dalam unionis, dalam gerakan buruh itu hal yang haram. Tetapi outsourcing di daerah-daerah industri manufaktur seperti di Bekasi, di Surabaya, di Batam, ini outsourcing masih merajalela. Bahkan outsourcing itu membebani orang yang mau bekerja, harus membayar ini, itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Dewan Buruh Nasional ini adalah sebuah solusi, bisa dijadikan wadah demokratisasi dalam rangka membicarakan persoalan-persoalan perburuan di Indonesia. Karena terus terang saja, pemerintah saat ini punishment-nya, gerakannya itu kurang tajam, hanya sebatas seremonial, hanya sebatas kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mempertemukan pemikiran-pemikiran buruh nasional itu tidak ada. Tokoh-tokoh buruh dikumpulkan, dimintai pikiran-pikirannya untuk para pekerja dan buruh ke depan itu juga tidak ada. Jadi sekedar pendekatannya pendekatan kekeluargaan aja, ketemu, kita dijamu, kita ditemui, buruh merasa bangga, habis itu selesai. Tetapi tidak tajam terhadap bagaimana buruh diajak berdiskusi. Karena diskusi ini sangat penting. Kalau di dalam Islam, orang silaturahim tidak hanya sekedar silaturahim. Silaturahim yang mempunyai muatan pahala yang sangat banyak bisa ditingkatkan menjadi silatul fikr. Jadi bisa mempertemukan pikiran-pikiran kita, bisa berhalakoh, berdiskusi dalam rangka membicarakan persoalan-persoalan perburuan yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Setelah itu baru ada silatul amal, bagaimana hasil dari diskusi kita aplikasikan dalam bentuk program-program buruh, program-program pekerja yang ada di Indonesia. Dan setelah itu baru membangun silatul ukhuwah, bagaimana membangun persatuan kebersamaan, membangun solidaritas itu ada di sini. Maka solidaritas buruh itu tidak begitu saja bisa dibangun kalau tanpa melalui silaturahim, tanpa melalui diskusi-diskusi, tanpa melalui kerjasama program. Sehingga kalau hanya jargon solidaritas, ini kita hanya dituduh nanti gerakan sosialis. Padahal buruh memperjuangkan itu bukan untuk orang lain, tetapi memperjuangkan untuk dirinya sendiri. Saya kira itu. Jadi Dewan Buruh Nasional sangat penting dan signifikan hadirnya Dewan Buruh Nasional dalam rangka untuk mencari solusi
problematika perburuan di Indonesia. Oke, kira-kira kan selama ini sudah diperjuangkan oleh beberapa konfederasi, organisasi, dan serikat. Nah, strategi apa yang akan diterapkan oleh Dewan Buruh Nasional supaya hak buruh itu tidak seperti yang tadi Bapak ceritakan? Memang serikat buruh ini banyak sekali yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun Dewan Buruh ini bisa menggalang teman-teman serikat-serikat buruh, apa pikiran-pikiran serikat buruh. Contoh, pikiran-pikiran serikat buruh A, pikiran-pikiran serikat buruh B, bisa kita padukan, bisa kita menjadi fasilitator untuk mengundang mereka, apa sih maunya mereka, sehingga titik temu di dalam program-program nasional tentang ketenagakerjaan itu bisa ada jalan keluarnya. Ya karena dorongannya yaitu karena ada dorongan kapitalisme, apalagi sekarang ini di dunia ada pertarungan ekonomi, pertarungan perang tarif dan lain sebagainya. Ini adalah pertarungan ideologis sebenarnya. Ada neokapitalis, ada kapitalis, ada konservatif dan lain sebagainya, sehingga Dewan Buruh Nasional bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi untuk dalam rangka memediasi pertemuan-pertemuan itu apabila nanti dampak pertarungan tarif di dunia ini berdampak kepada kaum buruh, karena bagaimanapun juga akan berdampak. Kalau tarif tinggi, banyak perusahaan-perusahaan tutup, maka buruh banyak di PHK, pengangguran pasti akan banyak sekali. Kalau sudah pengangguran banyak, ini tentunya akan menjadi problem negara. Kalau buruh-buruh yang di PHK ini tidak diakomodir oleh negara, disalurkan ke hal-hal yang positif, maka dampaknya akan menjadi negara terbebani kepada hal-hal yang bersifat pengangguran.